Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal ijabah wal ijazah. Al-Musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Masrur. Bismillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Fadailus Syuhur adalah salah satu kitab karya mursyid kita yang mengungkap rahasia-rahasia yang ada pada setiap bulan yang disingkap oleh beliau melalui susunan-susunan huruf yang ternyata huruf-huruf di dalam kitab Fadailus Syuhur itu mengandung hirqah. Hirqah itu khawarij jamaknya, yaitu hal-hal yang di luar pemahaman dan pengertian kita sehari-hari. Maka ketika kita membuka kitab Fadailus Syuhur, kita akan segera tahu tentang makna-makna yang tersingkap di balik bulan itu. Salah satu hal yang bisa kita petik dari kitab ini, ternyata luar biasa. Bulan bukan hanya penanggalan, tetapi bulan-bulan di dalam kalender Islam itu merupakan peta perjalanan spiritual yang kalau kita tahu itu bisa kita lacak apa yang harus kita lakukan, apa rahasia yang ada di bulan itu. Itulah kehebatan kitab Fadailus Syuhur. Ada beberapa kitab yang juga membahas hal yang serupa. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juga membahas hal yang serupa tentang makna-makna huruf yang ada di bulan kalender-kalender penanggalan Islam. Jadi dengan adanya kitab Fadailus Syuhur, kita punya peta spiritual sebetulnya. Apa sih yang harus kita kerjakan dan apa yang ada pada setiap bulan. Kita ambil contoh, saya tambahkan dengan makna-makna yang lain. Bulan ini disebut dengan bulan Syawal, disebut juga dengan Ramadan kedua. Secara makna, Ibnu Mandur di dalam kitab Lisanul Arabi membuka juga makna tentang kata Syawal. Ternyata kata Syawal itu mengandung beberapa makna dan juga mengandung beberapa sejarah. Misalnya dalam Lisanul Arabi ada sejarahnya bulan Syawal itu. Pada bulan Syawal disebut bulan Syawal, kadang-kadang bulan Syawal ini disebut dengan bulan bunting, bulan reuneuh. Sabab lawan dikawinkeun ngan hari tama di Arab dikawinkeun jeung nu reuneuh teh onta. Jadi lamun bapak yang ngareuneuhan onta bulan Syawal ngan ku sabab nu dikeukepan ku bapak lain onta nya berarti bapak bisa ngeukepan pamajikan. Apa yang dimaksud dengan buntingnya unta pada bulan Syawal, ternyata itu menggambarkan akan adanya kehidupan yang baru, karena nanti akan lahir jabang bayi. Makna bayi ternyata itu di dalam ilmu tasawuf. Pada hikmah ilmiah kemarin kita mengungkap tentang makna, ada yang disebut dengan tiplul ma'ani. Itu tiplul ma'ani itu bocah makna. Kadang ada tiplul ma'ani, ada tiplul hakiki. Kalau tiplul hakiki bocah beneran gitu. Tapi kalau tiplul ma'ani bocah dalam arti makna. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata bocah itu memiliki keistimewaan luar biasa. Salah satu keistimewaan bayi adalah bagaimana bayi itu memiliki sifat
kekeh surekeh. Apa bahasa? Kekeh petekeh. Kekeh surekeh. Tepat di Sunda mah gitu nih, aya isep surisep. Ujang surujang. Jadi kalau namanya dibolak-balik itu pasti orang Sunda. Kekeh petekeh itu salah satu sifat bayi. Kalau bayi hakiki kekeh petekehnya itu adalah kepada ibunya, yaitu bagaimana dia hanya ingin menu dari ibunya saja. Apakah itu ASI, Pak? Kalau bayi sudah pengen ASI, punten teu bisa dihalangan kuna naon, ka nyenting parebut jeung bapana. Jika bapana tengelehan, padahal mah lain panglobana. Da bayi mah paling sabaraha menit, bapana mah pan bisa sapeuting ngagenyol. Tetapi makna tiplul ma'ani bukan itu, bukan hanya itu. Kekehnya tiplul ma'ani adalah bagaimana kekeh surekehnya gitu, kekeh petekehnya, sifat yang ada pada ruh qudsi yang dia itu tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak ingin kepada siapa-siapa kecuali satu saja, kepada Allah. Itu akan bisa dicapai jika ruh qudsi kita sudah aktif. Bagaimana cara mengaktifkan ruh qudsi? Nanti ada pada rahasia bulan Syawal. Kita tanya nih, ada dua narasumber di depan kita. Bagaimana caranya mengaktifkan ruh qudsi itu supaya tiplul ma'aninya hidup? Da ari ayeuna mah urang teh kekeh petekeh nate lain ka Allah. Kana naon? Karena urusan kamari. Saya sebut di hidmah ilmiah itu yang disebut dengan istilah ahli dakar. Mohon maaf saya menyebut dengan bahasa itu, maksudnya adalah lebih kepada hubus syahwat. Kekehnya kita ke situ. Sementara maha guru kita, mursyid kita sudah memberi contoh dan bahasanya sangat indah. Abah mah teu hoyong. Nah naon? Naon deui? Teu gaduh. Nah naon? Naon deui? Tetra nyapokan nama tos teu nanaon ku nanaon. Nanaon teh hiji Allah we. Itulah kekeh petekehan dari ruh qudsi dan itu sudah ditunjukkan oleh mursyid kita. Ya mudah-mudahan dalam bimbingan dan karomah beliau kita juga sampai ke makom itu. Amin ya rabbal. Ari ayeuna mah pan mancal-mencelek keneh. Ayeuna kekeh petekeh kana naon? Bala-bala. Ya. Halo. Kekeh petekeh kana naon? Nyanung. Rame we eta nyanung. Tah, ternyata di dalam sejarahnya bulan Syawal juga disebut bulan kawin. Dilamarnya Siti Aisyah itu pada bulan Syawal. Jadi lamun rek nyanung Syawal. Sok coba lamar, insya Allah ditolak, Pak. Itu makna bulan Syawal itu luar biasa. Yang berikutnya makna bulan Syawal itu ternyata bimakna syala. Syala itu artinya naik. Naik bimakna apa? Al-irtifa. Tetapi dalam pendekatan sufi, bulan Syawal itu adalah bulan bagaimana kita memi'rajkan daripada ruh-ruh kita. Sehingga 4 ruh kita itu terus naik sampai kepada tingkat qudsi. Itu yang disebut dengan makna bulan Syawal. Makanya para ulama sepakat kata Syawal itu berarti meningkat dalam arti al-irtifa. Setiap kita khidmah ilmiah, kita sering mendengar kata Syawal itu terdiri dari 4 huruf. Shin, waw, alif, lam. Shinnya apa? Syajaro. Menurut kitab Fadailus Suhur itu syajaro. Di dalam sumber yang lain dikaitkan juga ada yang memaknai pada bulan Syawal itu adalah syukur, bukan hanya syajaro. Nah, yang kita ketahui dari Fadailus Syuhur adalah syajaro. Syajaro itu apa? Pohon. Ari pohon kuduna dipelak. Sebab pohon teh ada 2, ada syajarutin khobisatin, ada syajarotin thayyibatin. Aya pohon anu goreng nu teu dipelak nu jadina sangeunahna. Aya pohon anu ternyata dipelak, ditancapkeun ku ahlina, dipelihara sehingga tumbuhnya luar biasa.
Dan ternyata itu adalah perumpamaan atau amsal untuk kalimah la ilaha. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bulan Syawal ini adalah bulan untuk terus menanam. Siapa tahu benih yang sudah Bapak dapatkan dan itu ditanamkan oleh mursyid kita melalui para wakilnya yang sudah ditanamkan di dalam dada kita, di dalam kolbu kita, ternyata tidak tumbuh dengan baik, ternyata peot, ternyata hama, ternyata tidak terpelihara, siapa tahu. Maka bulan Syawal ini adalah bulan untuk mengoreksi bagaimana itu ditanamkan kembali. Kemudian wawunya itu, ini yang menarik, wawunya itu apa? Wusul. Alifnya apa? Usul atau aslun. Lamnya apa? Liko. Itu satu rangkaian rahasia yang luar biasa. Jadi pohon la ilaha illallah itu adalah pohon yang membuat kita bisa wusul. Tidak akan kita bisa wusul kalau kita tidak tahu usul atau aslun atau asli. Dan itu tidak akan bisa kalau kita tidak liko dulu. Makanya ada ulama yang membahas antara sajarah dengan liko itu antara hal dengan makom. Ada yang menyebut bahwa liko di situ adalah makom, ada yang menyebut adalah hal. Apa itu hal dan makom? Geus tong dibahas kayak guru urang dua ande ya. Kalau secara syariat, karena kita mati jero keluar, ayat di luar ka jero, ayat di jero keluar. Awas. Keluar ka jero bagian bapak kan? Maksudnya Kak Imah, Kiai Bima. Keluar ka jero, keluar ka jero. Sama dikir juga begitu. Ke dalam keluar, ke dalam keluar, ke dalam keluar. Karena kalau kita ke dalam terus, mau bisa balik deui ka dunia. Mun urang di luar terus, saya balik ke akhirat. Itu maksudnya, Pak. Nah, sekarang antara hal dengan makom, maka ada taroki, ada tanazul. Ada jajab, ada suluk. Apa itu? Tanyakan ke Kiai nu dua engke. Sekarang kalau misalnya kita ingin sampai kepada yang punya syajaroh, yang tadi syajaroh thayyibah, lalu kita memaknai bahwa yang terakhir itu adalah liko, dan akan kita pakai metodenya adalah metode syariat, karena kita mah dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam teh urang makan kudu naik heula ka mursyid urang dan terus kepada riwayat-riwayat tobaqat berikutnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Ai Rasulullah mah ti jero keluar gitu. Aku ulang pasti. Engkewe pikiran di imah. Naon bedana nu ti jero keluar jeung nu keluar ka jero? Makana dikir aya nu keluar, aya nu ka jero, aya dikir jahar, aya dikir jahar mah keluar pasti, tapi dikir hofi ngepas ka jero, Pak. Itu yang disebut dengan taroki dan tanazul. Itu yang disebut dengan jadab dan suluk, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai bulan Syawal ini sebagai metode untuk sampai dari luar ke dalam, berarti yang harus dimulai dari liko dulu, Pak. Liko jeung saha? Tong ka jeung Allah jauh teuing urang. Hayang kapendak jeung Abah jagat ge hese. Jadi liko yang pertama apa? Liko kita harus menemukan pan liko teh panggih jeung saha? Temukan dulu mursyid, Pak. Jadi nu can manggih mursyid mau bisa naik kepada tahapan-tahapan yang tadi. Itu mana liko dalam arti makom, Pak. Dan ini tidak mudah, Pak. Saya sering berkali-kali mengungkapkan pengalaman ngajingjing kiai nucep umat nama kiai geledegan disonggrogen ke Abah yang menang takin tapi kapoe ieu teu bisa. Aku yakin, bahkan ainul yakin, di atas itu isbatul yakin bagi saya. Kiai kurang naon gitu. Dan itu guru saya dalam bidang ilmu syariat, rekdanya kitab naon. Tapi ketika dibawa ke pengeresa, Masya Allah, kermah alasanana teh aya wae, sampai di tengah jalan tidak jadi, wah itu. Teu kahartiku eme komo ku jelema. Aya naon ieu? Itu yang disebut mayasya. Dan saya selalu uji coba begitu. Eta parantos dipanggilna pangarsa Abah. Allahu Akbar. Tepikeun ka henteu mak tong tarik teuing dicarekan ku Abah Lukman. Karena beliau itu harus sudah istirahat. Saya ngotot pakai emosi. Maya cek urang teh kieu geledegan jiga kieu atuh.
Alhamdulillah Pak, bahasa pangresa itu sederhana, sagala ge aya waktosna. Itu jawabannya. Waktu itu ternyata bukan punya kita, waktu itu punya Allah. La tasubud dahro inna dahro Allah. Jangan pernah kamu main-main dengan waktu, karena waktu itu punya aku, kata Allah. Makanya yang sudah pernah ketemu dengan guru mursyid, dengan para perpanjangan tangannya, Masya Allah, itu tahap liko yang pertama. Tangke, kalau ketemu likonya di situ, ketemu guru mursyid, pasti guru mursyid yang benar mundur ke belakang. Sebelum huruf lam, huruf apa? Tina sawal. Al itu apa tadi? Usul atau aslu. Begitu ketemu mursyid, kita akan diaslukan, dikembalikan kepada asal. Eta hebatnya guru mursyid. Namun yang dimaksud asal di situ, al aslu al qalbu. Yang lain cabang saja. Ayo urang mati balik. Qalbu belakangan. Halo? Jadi nu diheulakeun naon? Panon, irung, biwir, turun ke handap tikorok, turun ke handap pejit, handapeun pejit, usus buntu. Lu tungtung eta. Itu bukan asal, itu cabang saja. Maka yang disebut asal itu adalah kolbu. Ciri satu guru mursyid bisa mengembalikan kita ke asal. Kemana? Ke titik kolbu. Kalau itu sudah sampai ke sana, baru mundur ke wau. Waunya itu apa? Wusul. Halo? Dan kita sudah mengalami itu. Makanya kudu bersyukur. Hakikat syukur kan kemarin sudah dibahas. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sering para ustadz, para kiai, para wakil talqin, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan tentang wusul. Apa itu wusul? Seperti apa wusul? Wusul itu ini. Kadenge ku jelema nu pinter mah ngeunaheun da geus nyaho. Tapi terdengar sama orang yang tidak mengerti, oh wusul teh kikieuan. Datang ka imah teh kikieuan. Ini. Jadi wusul itu apa? Karena kalau kita buka hikam misalnya, rada jauh saeutik, ternyata wusul itu tidak akan tercapai kalau orang belum sampai kepada makom kurbi. Luhur mana wusul jeung kurbi? Wah, ya wusul lamun teu kurbi. Maka makom kurbi itu adalah pintu untuk wusul, tapi ke bawahnya pintu untuk munculnya disebut berbagai akhlak ma'rifat. Maka kalau orang bertoriko, orang ngomong ma'rifat, tapi punten akhlaknya tidak benar, berarti dia belum makom kurbi. Apa? Dongeng. Belum makom kurbi. Karena makom kurbi harus ada identitas, harus ada ciri, harus ada indikatornya. Salah satu indikator makom kurbi adalah akhlak ma'rifatnya, baik kepada Allah apalagi maupun kepada manusia. Jelema nyebut akhlakna halus ke Allah, ka jelema tidak bisa begitu, Pak. Karena manusia di dalam makom kurbi tajalinya ilahi. Mata punten dina tangga disebut tegeleuh kanu salah nyaah kanu bener. Tegeleuh kanu salah nyaah kanu bener. Mun aya jelema nu salah tuh nu borok derojok atuh. Itu baru ahli tanbeh. Hari ini mah orang seperti politik belah bambu. Belah bambu, Bapak sok melawi. Halo? Mun awi dibelah juga dua. Karena ditincak kaluhur di itu namanya teori belah bambu. Yang ahli dari tanbeh tidak akan begitu, karena punten sekalipun dia jatuh, yang dia pegang itu adalah rumput, dicencerikan pak rumput ke. Nah, karena di situ ada tajalli ruh nabati ilahi. Ngomong aja lemah tuh. Ini Pak, karena itu maka makom kurbi ini itu makom seperti apa? Kemana ya guru urang duaan. Terakhir, kalau begitu kita sudah husul. Ini nih harus diterangkan buat orang awam, tidak hanya cukup begini. Kayak datang ke imah kikilan KB. Bari ngaulang mana lagi? Kang naon? Usul. Kang naon? Usul. Apa sih ciri-cirinya usul itu? Ai usul bab dohir, bab batin. Kalau bab dohir, naon indikatornya? Kalau bab batin, naon intina usul? Bagaimana cirinya manusia yang sudah usul supaya kita tekikiwan wungkul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.